Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bimulumihi fid darain. Amin. Summa qala. Faslun. Bermula ini satu fasal. Bermula segala yang membatalkan sembahyang itu 11 perkara. Banyak yang membatalkan sembahyang. Angka-angkanya terserah. Nanti kita belajar kitab lain, guru lain bilangnya sekian, yang lain bilangnya sekian, itu tak ada masalah. Perkara angka tak ada masalah. Yang terpenting itulah yang membatalkan sembahyang. Bukan perkara angka-angkanya, jemaah. Ya. Pertama, berkata-kata dengan 2 huruf. Seperti qi. Qi ini bahasa Arab. Waqa yaqi. Artinya lindungilah aku. Kita ada doa. Masyarakat sebutnya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina wa qina. Itu waqina itu dah 3 tu jemaah. Satu waw, satu qi, satu na. Qi-nya itu artinya adalah lindungilah. Itu arti qi. Lindungilah. Jagalah. Sehingga kadang diartikan oleh kita selamatkanlah. Nah, kami. Jadi pada qi itu lindungilah olehmu. Peliharakanlah olehmu. Masyarakat mengartikannya selamatkanlah olehmu. Nah, akan kami. Maka kalau dia mengucap dengan sengaja qi, batal salat, batal sembahyang jamaah. Tapi kalau dia tidak sengaja, dia tak batal. Sampai 6 atau 7 kosakata. Kalau tak sengaja dia tak batal. Jamaah, ya. Termasuk yang latah. Latah pun tak batal. Tapi kalau masih 6 atau 7 kosakata. Tapi kalau yang latah sampai banyak tadi, maka itu batal sembahyang. Jamaah. Ya. Terusnya kedua, mengerjakan perbuatan yang banyak. Mengerjakan perbuatan yang banyak. Banyak ini jadi soal. Berapa banyak? Jamaah. Ya. Nah, sebab gini, di dalam fikih tidak ada ukuran banyak. Dalam fikih tidak ada ukuran banyak. Maka ketika disebut banyak 3 kali berturut-turut, 3 itu terambil dari ilmu bahasa Arab. Bukan terambil dari fikih. So, dalam fikih nggak ada ukuran banyak sedikit. Jadi ukuran banyaknya itu berapa? Sehingga di dalam madzhab Imam Syafi'i sekalipun, perbuatan yang banyak ini khilaf. Satu, mereka para ulama yang shalih itu mengambil atau meminjam dari istilah ilmu bahasa Arab. Bahwa dalam bahasa Arab disebut banyak itu sekurang-kurangnya 3. Maka sebahagian ulama mengatakan kalau dia melakukan perbuatan 3 kali berturut-turut. Berturut-turut. Perbuatan yang di luar sholat. Perbuatan itu perbuatan di luar sholat. Maka batal sembahyang. Tapi ada ulama dalam madzhab Imam Syafi'i mengatakan kalau menurut
uruf. Harus diperhatikan nih jemaah. Kalau menurut uruf, arti urufnya apa? Pertimbangan masyarakat setempat. Itu sudah banyak. Baru disebut banyak. Jemaah. Penjelasan saya ini dari Imam Syafi'i dua-dua. Jemaah. Jadi yang kedua, kalau menurut uruf, apa uruf? Pertimbangan masyarakat setempat. Bahwa itu sudah banyak, baru disebut banyak. Tapi kalau menurut masyarakat itu masih sedikit, ya sedikit. Jadi dua-dua ini ada, dua-dua ini ada penjelasan dalam hadis Imam Syafi'i. Cuma guru-guru kita selalu menyampaikan 3 kali, karena itulah yang mudah dan terukur. 1, 2, 3. Agak sulit untuk memastikan menurut masyarakat yang saya buat ini sudah banyak atau masih sedikit, itu agak sulit. Ya, makanya disampaikan oleh guru-guru kita 3 kali. Padahal dalam fikih nggak ada 3 kali. Yang ada banyak. Yang ada banyak. Perbuatan banyak. Banyak itu berapa? Dalam fikih nggak ada. Ya, banyak itu diambillah dari ilmu bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab, 1 mufrad, 2 musanna, 3 barulah disebut jamak, banyak. Maka dalam ilmu bahasa Arab, banyak 3 itulah dipakai jamaah. Nah, sebegini. Nanti kita mengaji, akan ada guru yang menyampaikan, itu masih sedikit, nggak apa-apa tuh. Kita jadi bingung. Maka saya menyampaikan. Kita bukan mau belajar khilafnya, tidak. Tapi supaya tahu, sehingga tidak membingungkan kita. Itu ya. Nah, di sini lihat. Seperti melangkah 3 langkah berturut-turut. Maka ini diambil 3. Sini 3. 3 langkah berturut-turut. Ini kalau kita lihat prakteknya, itu sudah 6 kali gerak itu. Jamaah. Ini kadang-kadang yang nggak paham, sama-sama ngaji, sama-sama ustadz, kadang mau tegang murad. Ini kan 3 langkah. Padahal kalau 3 langkah, jemaah, dalam pikiran kita, langkah sempurna itu sudah 6 melangkah. Lah yang dimaksud di sini bukan 3 kali 6 melangkah itu, tapi 3 langkah. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, jadi 3 kali melangkah berturut-turut batal. Jadi sekali, ikutlah kaki kiri sekali. Jadi kalau kita melangkah mana lebih dulukan dalam sholat? Kanankah kirikah? Mana pun jadi. Tapi yang baik-baik dahulukan kanan. Kita kanan sekali, kiri sekali. Udah 2 kali. Jamaah. Udah 2 kali. Dilangkahkannya sekali berturut. 1, 2, 3. Itu sudah batal. Sehingga supaya tidak batal, setelah 2, kasih jeda dulu. Setelah 2 kali, kasih jeda dulu. Sehingga kita melangkah sempurna, lebih dari 3 langkah pun, nggak ada masalah. Jamaah. Langkahkan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Sekali. Kan udah 1 langkah sempurna itu. Jamaah. Kena lengkap kanan dan kiri. Udah kasih jeda dulu. Yang sekira-kira langkah sempurna berikutnya terpisah dari langkah sebelumnya. Jamaah. Langkah lagi sekali. Jadi sudah 2 kali terpisah lagi. Jamaah. Nah, kalau terpisah-pisah begini, sampai 4, 5, 6, 10 langkah sempurna pun tidak menjadi persoalan. Oke? Dan yang sebagainya lah, bukan hanya melangkah. Yang lain-lain. Jamaah. Sampai 3 kali dia atau banyak batal sembahyang. Kecuali gerak-gerak yang ujung-ujung. Seperti harokatul anamil, gerak jari jemari.
dalam sholat jamaah. Kita gatal di pipi oleh jari kita. Udah berapa kali nih? Tak batal sholat. Sebab itu harakatul anamil, gerak jari jemari. Atau nanti di sini harakatul atrof, gerak ujung. Gerak ujung-ujung. Bibir, mata, telinga. Itu gerak-gerak kecil nggak? Tapi kalau gini, ini udah gerak besar. Jamaah. Ini sampai lengan dia pun ikut bergerak. Tapi kalau jadi, ya, tak ada masalah sama sekali. Yang jadi masalah kalau berdarah dia. Kayak berdarah, kemudian pindah darah itu ke tangan, walau tidak mengalir. Nah, ini buat najis. Ya, bukan. Misalnya kita garuk berkali-kali, lecet merah, tak ada darah, oke aja. Ada darahnya, lepas tangan kita. Ini kan berarti bernajis. Jemaah. Yang ini jadi masalah, berarti bawa najis. Sementara darah yang di pipi lecet tadi itu kan tak mengalir, di situ aja dia dimaafkan. Tak akan mungkin kita sepanjang sholat jari tidak lepas dari tempat kita menggaruk tadi. Nah, jadi tak ada masalah. Gerak mata kita, bibir kita, teman. Misalnya telinga kita pun gerak, tak ada masalah. Kalau gerak-gerak besar, nah itulah batal. Gerak mata, kadang orang dalam sholat dia nengok sana, nengok sini, tengok sana, tengok. Sholat tak batal. Ya maaf. Ini harap dimaafkan. Oke. Ini bagi yang berpaham ada Imam Syafi'i. Kalau mazhab lain banyak bergerak tak ada masalah sama sekali. Sama sekali dia maaf. Nah, ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Oke ya. Baik. Ketiga, makan dan minum. Ini membatalkan salat jamaah. Makan tak mungkinlah maksudnya seperti kita hari-hari. Ini sisa makanan. Tetelan jamaah. Itu batal salat. Karena itulah diperlukan kita selesai makan apapun memastikan tidak ada sisa makanan di mulut. Kita jamaah. Maka diperlukan sikat gigi. Kalau disebut sikat gigi, hendaknya tidak terbayang seperti sikat gigi modern saja. Kumur-kumur, pakai siwak. Penting bersihkan gigi selesai makan. Habis makan bersihkan gigi jamaah. Setelah dibersihkan gigi, dalam sholat dia lepas juga. Alhamdulillah kita tadi udah usahakan sepenuh usaha. Tadi sudah kita usahakan sepenuh usaha. Sikat. Bersih. Ya. Oke. Sedang sholat keluar. Dengan catatan jangan potong ini ya. Jangan potong peristiwa awal. Peristiwa awal dia sudah betul-betul membersihkan. Jamaah. Oke. Sedang sholat dia keluar. Nah, ketika keluar dalam sholat itu mungkin nggak dibuangkan dia. Misal letak di bibir, atau ambil keluarkan pakai lidah. Yang penting bisa nggak dia dikeluarkan. Kalau sholat di rumah sendiri, lagi mudah. Belok hadapkan ke kiri, buang. Jamaah. Kalau hadapkan ke depan, boleh saja. Jamaah. Cuma karena berhadapan dengan Ka'bah, kurang baik. Ke kanan pun kurang baik, kiri. Tapi kalau di masjid kan ada soal. Walau sholat sendiri, seperti mengotori lantai masjid. Apalagi kalau ada orang. Maka kalau mungkin keluarkan dia. Tapi kalau tidak mungkin telan juga itu tidak dipersoalkan. Sah sholatnya. Kenapa? Karena sudah ada usaha di awal tadi untuk sepenuh daya membersihkan itu. Ya hati-hati jemaah. Jangan sepele mengikat gigi. Nah, yang tahu kita. Maka nggak perlu risau. Yang tahu kita. Tadi saya sudah serius nggak tadi membersihkan. Serius. Oke. Usahakan buat. Ternyata diusahakan, enggak juga, tetelan itu dibatalkan. Enggak batal, dimaafkan. Jamaah. Sedang sholat, kita nangis. Atau gini, ini dulu jamaah. Oke. Setelah kita bersihkan, bagus semua dari makanan, oke, nggak ada masalah, jamaah. Nggak ada juga keluar sisa dari sela-sela pun, nggak ada keluar. Tapi kok terasa macam ada pedas. Kok terasa macam ada manis? Batal tidak sholat? Tidak. Selama ainnya, bendanya tidak ada. Jemaah. Perkara rasa boleh saja ada.
Tapi ain itu artinya bendanya ini, ainnya ini, bendanya ini ain, ini ainnya, bendanya ini. Ada tidak? Nggak ada, tapi rasa ada. Bukan rasa. Rasa tuh ada, terasa pedas, terasa manis, terasa. Kok ada? Ah, nggak ada masalah. Itu dimaafkan, jalan terus salat. Nggak ada masalah. Cuma makan, minum. Macam tadi sedang salat dia nangis. Tahu-tahu air matanya tuh ngalir ke bibir, masuk ke mulut. Kalau bisa dibuang setelah bercampur dengan ludah, nggak ada masalah. Tapi kalau tertelan batal, karena itu benda luar. Jadi jangan dilarang orang nangis dalam salat. Kan Rasulullah sendiri pun dalam sujudnya nangis, beliau. Sahabat-sahabat nangis, nggak ada masalah. Penting dijaga jangan masuk ke dalam. Bagaimana kalau sedang puasa? Sedang puasa telan udah nggak ada masalah. Jangan dikumpul-kumpul ya telan ya nggak ada masalah. Ludah. Ya. Ntar lagi kita insya Allah puasa ya. Jangan telan, tak ada masalah. Telan aja. Yang jadi masalah kalau ludahnya terkumpul banyak kemudian ditelan. Batal tidak puasanya? Sebab kalau batal puasa berarti batal sholatnya. Khilaf ulama dalam mata Imam Syafi'i sekalipun. Khilafnya atas pertimbangan. Ludah itu benda luar masuk atau benda dalam? Jamaah. Khilafnya di situ. Khilafnya di situ. Ludah itu benda luar masuk ke dalam atau dia memang benda dalam kian? Nah, maka kalau yang berpaham itu bahagian dalam, telan walaupun setelah terkumpul banyak dia puasa tidak batal, akibatnya sholat juga tidak batal. Tapi kalau berpaham dia sebagai bahagian luar, karena sudah lewat tenggorokan. Kalau sudah lewat dia tenggorokan, maka dipandang sebagai bahagian luar. Karena itu ditelan puasa batal, sholat pun batal. Nanti ini namanya mukhaffaf dan musyaddad, antara yang longgar dan yang ringan. Yang longgar dan yang ketat. Mukhaffaf longgar, musyaddad itu ketat. Jamaah. Oke, ya. Baik. Kemudian, apalagi yang membatalkan sholat? Keempat, mengerjakan rukun kauli, rukun ucapan, seperti Al-Fatihah. Jadi gini, secara teknis dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i, rukun sholat itu yang masyhur, bukan yang muktamad. Yang masyhur itu 13. Bukan yang muktamad, bukan yang kuat, yang masyhur. Jamaah. Itu ada 13. Oke lah, yang 13 itu dibagi. Ada namanya rukun kauli, ucapan. Ada rukun fi'li, gerak tubuh. Ada rukun kalbi, hati. Nah, rukun ucapan itu 5. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tahiyat akhir. Salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW di tahiyat akhir. Kemudian salam yang pertama. Bukan yang ke kanan. Ini bahasa hukum. Salam yang pertama. Mau yang pertamanya ke kiri atau ke atas, itu nggak jadi soal. Dalam kaitan sah batal. Jamaah. So, ada pemahaman di masyarakat salam ke kanan. Sedangkan menghadap ke kanan hukumnya sunnah. Menghadap ke kiri juga hukumnya sunnah. Yang menjadi rukun itu adalah salam. Ini kalau nggak diterangkan tegas-tegas begini, nanti akan tercampur baur penjelasan agama. Salam ke kanan, enggak. Salam pertama. Karena menghadap ke kanan sunat. Sehingga fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Enggak ke kanan, enggak ke kiri. Salatnya sah. Jamaah. Meskipun kita tahu, enggaklah kita pula salam itu mulanya ke kiri. Tidak. Apalagi ngadap ke atas juga tidak. Saya mau menjelaskan bukan ke-nya. Ke-nya itu hukumnya sunat. Yang jadi wajib urutannya. Jamaah. Jadi 5. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tahiyat akhir, salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan salam yang pertama. Ini namanya rukun ucapan. Ucapan bahasa Arabnya qauli, rukun qauli. Contohnya di sini Al-Fatihah. Mengerjakan Al-Fatihah atau rukun fi'l seperti iktidal. Rukun perbuatan jamaah.
ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, ini perbuatan. Jadi mengerjakan rukun qauli atau rukun perbuatan, rukun fi'li. Yang jadi hal ini dia. Serta syak iya. Serta syak iya. Akan sah muqaranah niat dengan takbiratul ihram. Jemaah. Waktu aku takbiratul ihram tadi, padahal dia sekarang baca Fatihah nih. Atau dia tidak. Atau dia sujud. Atau dia tahiyat awal, tahiyat akhir. Mana-mana lah jemaah. Datang setan. Berupa bisian. Lantas dia pun main di hati. Tadi waktu aku takbiratul ihram, muqaranah atau tidak? Muqaranah atau tidak aku tadi? Jemaah, sedang baca Al-Fatihah atau sedang ruku atau sedang sujud. Tiba-tiba tadi waktu aku takbiratul ihram, muqaranah enggak nih? Jemaah, muqaranah enggak? Nah, kalau ragu itu sampai rukun berikutnya. Misal kalau Al-Fatihah sampai ruku. Misal i'tidal sampai sujud, batal salatnya. Jemaah, batal salatnya. Tapi kalau sebatas itu aja, oh enggak dah. Tak batal. Jadi sebatas Al-Fatihah. Nah, dah. Habis itu dia aman. Udah muqaranah tadi. Dah, Tapi kalau sampai ruku dia, di ruku pun masih juga syak, masih ragu, maka sholatnya batal. Di i'tidal dia, Rabbana lakal hamdu mi'usan. Datang lintasan. Tadi muqaranah enggak? Muqaranah enggak? Ah, muqaranah. Dah. Tak ada masalah. Tapi ragunya sampai ruku. Di ruku pun masih ragu, maka sholatnya batal. Jamaah. Nah, resepnya. Kalau sudah bar, selesailah itu. Jangan ragu-ragu lagi. Allah Akbar. Udah. Nggak usah ada ulang-ulang. Nggak ada jawaban. Pendeknya kalau udah bar, udah selesai titik. Gitu aja caranya. Allah Akbar. Dah. Pendek kalau udah bar. Dah. Ini kan kita tidak. Allah Akbar. Ulang lagi. Ngapain? Belum yakin tadi. Kalau belum yakin, ngapa memulai takbiratul ihram? Jamaah. Ini supaya masuk, gak ada. Itu kerja iblis saja. Nggak perlu begitu-gitu. Oke? Baik. Ya. Jadi, kita sudah selesaikan yang keempat. Yang kelima akan datang. Berubah niat itu membatalkan salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.